Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Ketua Pengajian, Ibu-ibu yang saya hormati Ustadz tukang syuting kita pada sore hari ini, kita doakan mudah-mudahan panjang umurnya, sehat badannya, begitu kita semuanya diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, semua urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang saya hormati, terlebih dulu saya mohon maaf ibu-ibu, suara saya lagi serak-serak basah. Iya. Belum istirahat, iya Bu ya, tapi masih bisa bercakap, kedengaran Bu ya, masih dengar bercakap. Insya Allah sore ini di sini, malam nanti di Brembang, besok pagi malamnya saya ke Kumpe, udah tuh malam Jumat di Murni, hari Jumatnya di Olah Kemang, masih sudah sekian banyak lah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan pada saya. Saya mohon kepada ibu-ibu, mohon doanya, mudah-mudahan dalam dakwah saya ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan musibah-musibah yang menimpa saya. Insyaallah mudah-mudahan saya mohon doanya kepada ibu-ibu sekian. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu berjamaah Majelis Taklim yang saya hormati, pertama kali kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita, tentu kita tidak bisa untuk datang ke majelis tak. Alhamdulillah ibu-ibu yang datang sore hari ini, yang pertama diberi kesehatan, yang kedua diberi kesempatan. Yang lain macam mana Ustadz? Mungkin dia sehat, tidak diberi belum diberi kesempatan. Maka kita yang beri kesempatan ini kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Selawat beriring salam tentunya kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang saya hormati, kita baru sudah memperingati hari lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, saya nak tanya dikit be. Ibu cinta dengan Nabi Muhammad? Cinta. Apa tanda kita cinta? Banyak baca selawat. Apa gunanya selawat? Pokoknya baca selawat, ya. Gunanya baca selawat menenangkan hati kita. Itu guna baca selawat. Apalagi dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala semua urusan apalagi akan mendapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi pada hari kemudian. Apalagi kita berselawat satu kali dibalas oleh Allah pahalanya 10 kali. Selawat kita disampaikan oleh malaikat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka banyaklah baca selawat di bulan Rabiul Awal. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi
Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah salamullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah. Enak dah Bu kalau baca selawat Bu ya? Tenang lah rasanya dah. Tenang rasanya. Nah itulah gunanya kita baca selawat ibu sekalian ya. Paling kurang kita baca selawat pada bulan nikah paling kurang 100 kali. Paling kurang lagi 70 kali. Paling kurang lagi 10 kali. Paling kurang lagi 3 kali. Paling kurang lagi ya. Rugilah kita umat Nabi Muhammad. Katanya tadi cinta. Nabi cinta dengan kita? Cinta. Apa bukti Nabi cinta dengan kita? Kata Nabi, ketika dia mau akhir hayatnya, mau meninggal dunia, Nabi mengucap ummati, 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 ummati as-shalah. Umatku, umatku, kerjakan sholat. Nabi kita sayang dia. Apa kata Nabi? Man ahabbani kana ma'a fil jannah. Barang siapa yang cinta dengan aku, kata Nabi, dia bersama dengan aku di dalam surganya Allah. Insya Allah. Enak ke dalam surga nanti. Balasan semua ibadah kita di atas dunia ini, semua pekerjaan kita yang baik dibalas oleh Allah, dan bersama langsung kita melihat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang saya hormati, hari ini pengajian kita punya tema 10 keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-awalu, yang pertama, lam yakhtalim qattu taha mutlaqan abada. Artinya Nabi Muhammad tidak pernah ihtilam atau bermimpi basah sepanjang hidupnya. Tidak pernah mimpi basah. Kalau kita pernah mimpi basah, Bu? Bahasa kantor kami itu gebeng. Tahu gebeng? Basah. Tidak. Itu kalau kita nak apa nama itu, kalau laki-laki nak ngangkat bujang. Nah, kalau betina itu, mohon maaf ibu sekalian, enggak datang bulan. Nabi tidak pernah. Itu keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Yang kedua, wa ma tasa'aba adlam fi mad yazamani. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menguap sama sekali. Seumur hidup tidak pernah angom. Tahu angom? Ngantuk. Kalau kita jangan coba-coba. Kalau yang sebelah si kau anggap, pasti sebelah kau nyangkut. Ya, lari pula kembah, lari pula tentu lah kita. Itu bedanya kita. Tidak. Kalau Nabi tidak pernah angom, tidak pernah nguap dia. Semua hidup tidak pernah nguap. Kalau kita apalagi yang ngaji itu udah ketemu umurnya, nguap terus. Tidak, pasti itu. Kalau ceramah Isra Mi'raj Maulid Nabi, kalau penceramahnya monoton dengan ayat Quran hadis, 8 kali 10 kali angom. Tidak. Itu kita kok. Tidak. Kalau yang banyak umur kata dia, nah lucunya pula guru tu ya. Umur cak ketawa terus. Itu pula ya. Jadi itu keistimewaannya. Yang pertama tadi tidak pernah apa namanya itu, tidak pernah mimpi basah. Yang kedua tidak pernah menguap. Itu keistimewaan dibandingkan dengan kita. Kita pernah mimpi basah. Kayaknya pernah kalau nguap lagi dalam mungkin nguap lah pula aku.
Cobalah kalau tidak. Kalau ibu yang berkacamata sebelah tu nguap lagi, mudah-mudahan pasti ibu yang sebelah sini nguap lagi. Nguap ya. Ada kadang-kadang ketika nguap tu, dia nguap, dia jangkit je kawan. Atau dia. Kakak masa sebelah kau. Itu dah lama, Bu. Paling 3 menit. 3 menit. Kawan kan macam kau tadi tu langsung nguap lagi. Itu anehnya. Tak? Yang ketiga, min huzzawab falam tahraba. Katanya, binatang-binatang tidak pernah lari dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lari. Kalau Nabi berjalan, lari. Kalau kita itik dia lari. Apalagi ayam. Tidak. Nabi tidak pernah lari binatang tu, hewan tu. Itu kelebihannya. Malah mendekat, nak nengok. Itu. Yang ketiga, yang keempat, wa ma waqa'at zubabatu abadafi jismihil hasan. Tak pernah seekor lalat pun hinggap di tubuh Nabi Muhammad yang mulia tersebut. Tak pernah lalat ingat. Awak lekoli dikit lalat ingat. Gitu kok. Jangan coba-coba dah ada mandi 2 hari. Merung lalat. Iya, tahu merung? Diingat dengan lebih. Itu gitu. Itu kelebihan Nabi Muhammad. Lalat beda diingat, apalagi nyamuk. Kalau kita iya. Lamat masang obat nyamuk be. Ya. Bentol-bentol lagi nyamuk. Lamat apa namanya tuh? Kita masang ikut hidup api be. Mulai lalat nak dekat kita. Itu bedanya kita dengan Nabi Muhammad. Itu keistimewaan Nabi Muhammad. Tak pernah Nabi Muhammad tu diingapi lalat. Maka dia dah ketik tai lalat. Ya, dah ketik tai. Kalau kita berlamun tai lalat paling kurang 3 ekor. Paling kurang, ya. Ada tu penuh badan tai lalat dari yang kecil sampai yang gedang. Ada itu lalat. Puas di badan, di pinggul. Puas di pinggul, di bibir ya. Ada jika. Ada. Buah di jika, timbul pula di hidung jika. Ada ketik lalat. Tu bedanya. Kemudian keempat, tak pernah dia diingat lalat. Yang kelima, keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Ngapa Nabi Muhammad SAW itu tak pernah diingat lalat? Allah memberikan Nabi Muhammad banyak kelebihan dan keistimewaan bukti kenabian beliau. Berarti apa? Berarti Nabi Muhammad tuh punya sifat maksum, terpelihara segala-galanya. Beliau Nabi yang sangat tawadu dan memiliki sifat belas kasihan dan penyayang, Raufur Rahim. Sudah sepatutnya umat Islam mengenal sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi punya sifat sidik, amanah, tabligh, patona sifatnya. Sidik apa artinya, Bu? Benar. Sidik, amanah, dapat dipercaya. Ya. Sidik, amanah, tabligh, menyampaikan. Patona, cerdas. Tidak. Orang nak jadi lurah harus cerdas. Orang nak jadi bupati harus cerdas. Nak jadi RT harus cerdas. Kalau RT dari cerdas, diloloi anak buah. Tidak. Ya kan? Mau jadi ibu rumah tangga harus cerdas. Kalau tidak cerdas, diloloi laki. Ya? Itu. Tuh. Raufur Rahim punya sifat penyayang. Ya, punya sifat penyayang. Lain adalah sayangnya, cuma tidak sama macam sayang Nabi. Tidak sama macam sayang Nabi. Oh, Nabi sayang nian. Dia anak orang be diambilnya jadi anak angkat dia. Ya, Yazid bin Sabit itu. Kalau kita anak orang, kita ngambil nak kau lah. Memending pala aku, anak aku itu urus. Enak.
Saya pernah juga Bu, anak murid saya lah, emak itu sakit, habis rambutnya kini kok. Apa namanya itu kalau bahasa kamu tuh? Kemo ya? Kemo. Mohon maaf ibu sekalian, dia penyakitnya kanker payudara. Kanker payudara. Jadi minta urus dengan saya, ngurus BPJS-nya. Kata saya, mohon maaf Bu, bukan saya tidak mau. Saya ini orangnya sibuk juga. Kemudian apa kata dia? Kalau begitu Ustadz, saya serahkan anak saya dengan Ustadz. Menjelang saya sehat, uruslah anak saya ini. Angkatlah sebagai anak Ustadz. Berlinang air mata saya Bu. Anak yatim. Kelas 6 sekarang nih. Berlinang air mata saya. Saya cerita dengan bini saya. Dek, macam mana dek kalau anak saya itu kita ambil? Lama orang rumah saya berpikir. Kamu nian. Pertama berlinang air mata saya Bu. Sedih saya rasa. Kenapa saya mikirkan Nabi tadi begitu dia sayangnya, sifat penyayangnya. Saya pengen, tapi orang rumah, anak kita tidak tahu urus, apa guru anak orang, kata dia. Lagi anak kita bengak juga, anak dia datang sih kok bengak juga, kata dia. Mikir dia. Kata saya jangan berpikir kayak itu. Kita didik yang baik. Pokoknya udah bisa. Wah Bu, tidak berani dia. Apa dia berani? Kadang-kadang anak yatim itu lakunya subhanallah. Luar biasa anak yatim itu. Tapi Nabi kita anak yatim. 2 bulan dikandung emaknya, bapaknya meninggal. 6 tahun, mak, di mana kubur bapak mak? Kata Nabi Muhammad. Bapak kau lagi jualan, belum balik. Tanya setiap hari. Akhirnya, Mama Nabi Muhammad Aminah disebutkanlah, dibilangnya lah, bapak kau telah berpulang ke rahmatullah. Di mana kuburnya mak? Di Madinatul Munawwarah. Pergilah ketika umur 6 tahun itu ke Madinah. Kalau kini enak dari Mekah Madinah tuh cuma 6 jam enak. 6 jam. Kayaknya mobil itu kalau mobil yang kayak jam kita kok Strada Trios tuh udah sampai 6 jam. Jalannya dekat Bengkolan. Bus 6 jam. Kalau kita pikir dengan logika kita, dengan akal kita, dari Mekah ke Madinah itu 6 jam perjalanan mobil. Bagaimana zaman dulu perjalanan dari Mekah ke Madinah pakai unta? Tak punya unta, jalan kah? Rasa saya apakah setengah tahun mungkin berjalan. Bu sampai. Ini kan anak yang cerdas. Sanggup tidak, sudah berziarah ke kubur bapaknya. Maknya jatuh sakit di desa Abwa. Langsung meninggal dunia. Sedih dah Bu. Itu anak tadi. Sudah berziarah dengan bapak kita. Sudah tuh mak kita ketika kita meninggalkan kita lagi. Tak punya saudara. Meninggal. Ummu Aiman lah bawa dia balik. Bawa ke datuknya. Dah lama dengan datuknya lagi. Datuknya meninggal. Sudah datuk meninggal. Dikumpul oleh pamannya Abu Thalib. Abu Lahab, Abu Nawas, Abu Sufyan, Abu Gosok. Kumpulnya. Yo, sampai ke Abu Dapur kumpulnya. Nah, saudara-saudaraku sekalian, ponaan kita ni Muhammad tidak punya orang tua lagi. Siapa yang sanggup mengasuh ponaan kita ni, anak buah kita ni? Tak ada yang sanggup. Apa kata Abu Thalib? Aku kok orang miskin, anak banyak. Apa kata yang lain? Kaulah. Apa yang lain? Kaulah. Kata yang lain. Tak ada yang naknya. Itu tadi anak yatim tadi. Tidak. Nah, dengan pamannya Abu Thalib.
berumur 7 tahun. Ketika berumur 7 tahun, sudah berusaha Nabi Muhammad. Apa usahanya? Mengembala kambing. Kambing orang Arab itu domba, kalau luas, padang kambing luas. Kalau ibu sudah pernah nengok sana, Allahur biya karim. Pakai jubah kayak iko, pakai igal, ngingon kambing. Kalau kita sangkut di sepang tuh, kayak sepang ya, kambing lari masuk kayak sepang, sudah. Kenapa melihara kambing? Iktibar. Contoh, ini seorang pemimpin. Kambing itu adalah binatang yang paling bandel, paling bengak. Kambing tuh, kita giring, lari ke sana dia, lari ke sana dia, lari ke sana dia, kambing. Lain kalau sapi, kalau kerbau bu, kalau kerbau, ayo, setelah dia, nggak mau belok-belok. Dia ada lubang itu. Kalau kambing, apalagi hari hujan, lari ke sana dia. Ini contoh. Apa sebab? Berarti jadi orang pemimpin itu selalu pasti banyak rintangan dan cobaan. Begitu juga kita dalam kehidupan. Pasti banyak cobaan dan rintangan. Kadang-kadang kita nangis, kadang-kadang kita ketawa. Coba nih, Nabi Muhammad tadi, dia selalu punya sifat kasih sayang. Kemudian apa sifat lagi? Nabi Muhammad itu sifat kasih dan sayang, melebihi kecintaannya daripada dirinya sendiri. Itu Nabi Muhammad itu dia cinta. Yang kelima, Nabi Muhammad SAW mampu melihat belakang dengan jelas sebagaimana beliau melihat ke depan. Bisa berputar kok. Seputar. Kalau kita bisa tak putar. Kau berputar, berdado aku berputar. Itu. Nabi Muhammad tak. Itu kelebihan. Nabi lain tak ada. Itu kehebatan Nabi Muhammad. Kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keenam, wala yura asru bauli min upi alani. 6. Dan ketika beliau berkemih atau buang air, masuk kita kencing, tak ada bekasnya sama sekali. Itu keistimewaan Nabi Muhammad tuh. Kapan dia kencing, tak ada bekas kencing tuh. Kalau kita jangan coba bekas kencing, babui. Tebu tanah tuh, belum lubang, enak. Apalagi kalau jantan kencing, sung di situ tuh, buat angkut 9, angkut 8, angkut 7. Tuh. Nabi Muhammad tak ada bekas kencingnya. Itu kelebihan. Langsung dihisap oleh tanah. Yang ketujuh, wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad nasathu. Hatinya tidak pernah tertidur walaupun matanya terpejam. Itu Nabi Muhammad. Matanya pejam, hatinya tidak ada tidur. Mata pejam, tapi tidak tidur. Kalau kita mata pejam, mati pejam. Mata pejam, hati pejam. Nabi Muhammad tak mata pejam, hatinya tidak ada pejam. Itu keistimewaan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad. Yang kedelapan, dan tidak nampak bayangan beliau meskipun di bawah terik matahari. Ketika berjalan, nih, bu, kan? Ada bayangan? Tidak ada. Nabi Muhammad tuh tidak ada bayangannya. Kalau dia berjalan dengan orang tinggi, sama tinggi. Dia. Itu kehebatan dia. Kemudian yang ke-9, tasafahu qad alata qauman iza jalasu. Ketika duduk di majelis, dua pundaknya selalu lebih tinggi dari yang lainnya. Ketika kita duduk-duduk ini, pundak itu ya, bau kan? Lebih tinggi bau Nabi Muhammad daripada bau-bau jemaahnya yang lain. Itu kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-10, yang terakhir, Nabi Muhammad dilahirkan ke dunia sudah dalam keadaan berhitan. Itu kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi.
Ketika dia lahir, Nabi Muhammad tidak nangis. Langsung bisa bercakap. Apa ucapan dia ketika lahir? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu Nabi Muhammad. Ketika lahir sudah bisa membaca kalimat-kalimat thayyibah. Kalau kita ketika lahir paling tukang ngiak-ngiak lah. Ngiak. Bagi bidan gebuknya pinggang. Tuh. Itu bedanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan gitu. Ibu-ibu sekalian. Enak. Nabi Muhammad tadi 10 macam tadi keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahir Nabi Muhammad pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal. Kita kenal dengan tahun Itulah peristiwa ketika dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka diabadikan, diceritakan di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu surah Al-Fil. Sebelum Nabi itu lahir, Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah pakai kendaraannya gajah tadi. Nah, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, Allah mengutus burung ababil. Satu burung itu membawa dua ekor batu. Tanah yang keras menjadi batu dari api neraka. Ibu-ibu, burung itu kaki berapa ekor? 2. Jadi seekor burung itu berapa ekor bawa batunya? Apa? 2. Beda ketika burung tadi menjatuhkan batu ke orang Tandra Abraha, beda dengan kita menjatuhkan. Kalau kita jatuhkan ini ya, dah. Dia ketika jatuhkan, dia mencari. Sudah ada nama Pulan bin Pulan, dikejar carinya. Mana lari itu? Itu batu tadi, mencari mangsonya. Itu kelebihan. Maka habislah rombongan Tantra Abraha bagaikan apa? Daun dimakan ulat. Nah, itulah orang yang mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Nabi Muhammad dilahirkan pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi atau kita kenal 21 April. Nah, itu Nabi Muhammad dilahirkan. Apa fadilahnya? Apa faedahnya bagi kita, Bu? Bagi kita itu kalau cucu kita lahir, anak kita lahir, dicatat. Jangan tidak dicatat. Anak kita masuk sekolah, jangan ntarnya nyanyinya. Pak, saya nak masukkan anak cucu saya ke sekolah. Siapa namanya? Jeki namanya. Jeki. Tempat tanggal lahir Sengeti. Tanggal berapa nyai? Kata bapak. Pokoknya banjir dengan kau. Banjir berapa kali nyai? Tak banjir. Pokoknya banjir ya. 2013 banjir nyai. Pokoknya banjir. Kamu buat banjir situ. Pening pala orang kau. Banjir berapa kali sudah? 2009 banjir. 2013 banjir. Enak? Nah, dicatat tanggal 9 bulan 7 2023 misal. Ini contoh itibar bagi kita. Maka mulai sekarang kenallah kita. Langsung namanya bikin akta kelahiran supaya anak kita, cucu kita kenal dia waktu dia lahir. Jadi Ibu sekalian, mungkin cukup di sini dulu pengajian kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkah kehidupan kita. Yuk sama-sama kita baca selawat. Ya, mudah-mudahan dengan banyak baca selawat Allah Subhanahu wa taala berikan syafaatnya Nabi kita Muhammad SAW kepada kita pada hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.